trik-trik untuk belajar dan mencapai mimpi di Indonesia. Saya ingin menjawab kegelisahan Bu Eni yang bagaimana supaya bangsa kita ini tidak jadi bangsa yang bermental miskin atau bermental menderita. Dulu Tiongkok itu jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia merdeka 1945, Tiongkok berdiri 1949. Berarti Bu Eni, Tiongkok ini adiknya Indonesia. Tiongkok kan baru lahir 49, Indonesia baru lahir 49. Dan mestinya adik ini tidak lebih kaya dari kakak. Kan kakaknya udah bisa berusaha kembali. Dan tar dulu 45 sampai 78 Indonesia itu jauh lebih kaya dibandingkan dengan Tiongkok. Kalau pasti masyarakat ini, Pak Mendowongso masyarakat ini, dan saya yakin siapapun orang Tiongkok yang punya sanak famili di Tiongkok ketika pergi ke Tiongkok pada tahun 60-an sampai awal tahun 80-an itu kasihan pada sama familinya yang ada di Tiongkok. Tapi dari 78 sampai 2025 makanya Indonesia ini disalib oleh disalib oleh Amerika. Jepang musuh bubuyutannya juga disalib oleh Amerika dipakai oleh Tiongkok. Kenapa kok bisa satu? Karena masyarakat Tiongkok mereka takut miskin. Satu, karena takut miskin ya mereka keras. Ini saya katakan. Tapi yang kedua, yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, ada usaha dari pemerintahnya untuk membuat masyarakatnya kaya. Masyarakatnya takut miskin, pemerintahnya juga takut miskin. Jadi program satu kesatuan ada suatu negara yang pemerintahnya ingin rakyatnya maju, tapi masyarakatnya mungkin ingin tinggal di nyaman batu. Tapi ada juga yang masyarakatnya ingin kaya, ingin sejahtera, agar pemerintahnya bagus terus. Ada yang seperti itu. Saya nggak tahu di mana. Ini tadi bilang Konoha. Itu di sebelahnya Indonesia. Konoha itu di sebelahnya Indonesia. Kalau Indonesia kan pemerintahnya ini mensejahterakan rakyat. Dan di Tiongkok mental untuk tidak menjadi miskin seperti itu yang benar-benar ditanamkan oleh pemerintahnya. Kayak Tang Xiaoping dulu pernah mengatakan menjadi kaya adalah mulia. Menjadi kaya adalah mulia. Zamannya Mao Zedong dulu nggak apa-apa miskin, yang penting kaya. Di Indonesia kan di Konoha mangan nggak mangan sih penting. Jadi Tang Xiaoping menjawab, Sifu Sukuanglung menjadi kaya adalah mulia, syukur-syukur kayanya bareng-bareng. Itu yang ditanamkan oleh Tang Xiaoping. Nah di kita Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya contohkan yang terjadi di kampung saya, kalau tidak yang terjadi di kanan kiri saya, itu menganggap kalau kita kerja keras harta tidak dibawa mati. Saya teringat dulu di pondok Bagasmi, saya diajari bahwa Nabi Muhammad itu punya satu doa, bunyinya Allahumma ini miskinan wa amitni miskinan. Ya apa betul doa ini, tapi saya nggak mau berdoa seperti ini, karena artinya ya Tuhanku hidupkanlah aku miskin dan matikanlah aku miskin. Saya yakin yang berkerudung atau yang muslim ini nggak ada yang berdoa. Nggak ada. Doanya tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau sholat duha bilangnya Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Ya Tuhan, kalau rezekiku ada di langit tolong turunkanlah. Ada yang berdoa saya miskin. Tapi lagi-lagi
menunggu peran pemerintah seperti Tiongkok. Dari kedua mahkamah saya cukup aktif di politik, sekalipun saya nggak ikut partai politik, saya nggak ikut partai. Bahkan saya bukan anggota partai politik mana. Saya aktif 2024. Saya turun ke bawah dan saya mengkampanyekan calon presiden dan wakil presiden saat itu karena saya salah satu jubir. Saya kampanyekan calon presiden dan wakil presiden saya itu punya visi misi yang menurut saya bagus sekali. Tapi ditanya oleh orang-orang di bawah di kampung, ada ongkosnya kan? Nanti saya kalau nyoblos kan saya harus cari peluang malah. Kan saya nggak tahu nanti kalau nyoblos. Ganti ongkos beli saya beli rumput gimana? Ada nggak? Tapi saya tidak menyalahkan mereka Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menyalahkan orang-orang kampung karena mereka bilang yang di atas itu berpesta 5 tahun terus menerus. Dan kami hanya bisa berpesta 1 hari dalam 5 tahun. Ayo. Ketika saya masih mahasiswa di Tiongkok, saya membanggakan Indonesia. 2024 itu saya ambil mata kuliah politik Tiongkok kontemporer. Saya diminta oleh dosen saya untuk membandingkan sistem politik Indonesia dan sistem politik Tiongkok. Saya bilang Indonesia itu enak sekali rakyatnya punya hak untuk bisa menentukan sendiri siapa pemimpin. Saya bilang presiden kalian kan ditunjuk oleh DPR, kalian nggak bisa milih presiden kalian. Enggak, saya dalam hati saya menunjukkan di Indonesia ingin juga kami nih masyarakat Tiongkok ini punya sistem seperti itu. Dijawab pasti oleh teman saya dan saya tidak akan pernah lupa jawabannya sampai kiamat. Jawabannya begini Pak. Buat apa kalian punya demokrasi kalau kalian tidak sesejahtera kami? Mati kutu sama, dijawab seperti itu mati kutu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita menginginkan ada pemimpin Indonesia yang seperti Deng Xiaoping. Kita menginginkan ada presiden Indonesia yang seperti Lee Kuan Yew misalnya di Singapura, yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya, karena rakyat kita tiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah. Sementara pemimpin Konoha selalu mendoakan atau memperjuangkan kesejahteraan dirinya sendiri. Maka menurut saya yang perlu mendidik supaya rakyat kita tidak bermental miskin adalah pemimpin. Karena ada ungkapan di Tiongkok yang mengatakan sang yang hujan siang yang baik. Kalau yang di atas itu tidak lurus, yang di bawah sudah pasti bengkok. Ini terlalu panas bahasanya. Saya tanya kedua. Yang gampang-gampang aja, gimana caranya supaya bisa bahasa Mandarin? Tapi saya nanti ada bawa sebutan, nanti saya nggak bisa pulang. Tapi kan saya bilang bahwa orang Indonesia, menurut keyakinan saya. Gimana tips supaya bisa bahasa Mandarin? Nah, itu saya teringat dulu di pondok. Di pondok ini punya sistem pendidikan yang sangat tidak ham. Sangat tidak ham. Kalau diterapkan di luar itu kayaknya ini nanti banyak orang tua yang komplain. Itu tidak hak asasi manusia. Nah, di pondok itu saya belajar bahasa Mandarin dengan, kalau diungkapkan dengan istilah Mandarinnya itu Meipanfa. Pakai cara karena sudah nggak ada cara lainnya selain cara ini. Nggak ada lagi. Caranya gimana? Kami dipaksa untuk berbicara dengan bahasa Mandarin tidak sama. Dipaksa. Saya ambil jurusan bahasa di mana saya wajib belajar 3 bahasa sekaligus, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin. Dan ketika di asrama itu tidak boleh berbicara dengan bahasa Indonesia. Tentu bukan karena kami tidak ada bahasa, tapi kami mengamini apa yang dikatakan tentang
nasionalisme Indonesia itu harus hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Dalam artian ya, kita memang harus nasionalis, kita harus tahu lah bagaimana. Nah, kami tidak dibolehkan berbicara dengan bahasa Indonesia, hanya dibolehkan berbicara dengan bahasa asing. Pakai bahasa Inggris silakan, pakai bahasa Arab silakan, pakai bahasa Mandarin juga silakan. Kalau ketahuan tidak pakai bahasa asing, kami dihukum berdiri 2 jam. Dan selama 2 jam diwajibkan untuk menghafal kosakata baru paling tidak 20 kosakata. Kalau nggak hafal kan, itu kan bisa sampai hafal. Maka kalau saya ditanya ada cara praktis untuk belajar bahasa dan enggak, memang harus betul. Karena kita kan diajari kepada bahasa Arab menjaga waktu. Siapa dia dapat. Mansawa ad-darbi wasra. Siapa yang berjalan di jalannya maka dia akan sampai. Ya jalannya jalan. Enggak ada yang lain. Yang kedua, gimana supaya nadanya bisa tepat? Betul. Nah ini yang menurut saya mungkin patokan kita dalam belajar bahasa Mandarin jangan terlalu tinggi dulu. Kita kan harus nadanya harus betul, grammarnya juga harus betul. Kalau seperti itu banyak yang muncul alon-alon, nggak sanggup. Nah, menurut saya patokan kita yang penting yang diajak ngomong sudah bisa paham, ya udah bagus. Itu udah bagus. Mau Mandarin logat Jawa ya apa, bisa paham. Nah itu aja. Nah aksaranya gimana? Harus ditulis terus menerus. Saya dulu di pondok punya notes kecil, pondok ketika ketemu kosakata baru, aksara baru, saya tulis di notes saya dan mohon maaf, bahkan ketika saya ke toilet pun saya bawa, saya sambil baca itu. Jadi nggak ada cara instan, tetap harus dengan tekun, aksaranya tetap harus ditulis terus menerus dan harus terus menerus dipraktikkan, jangan takut salah. Karena status kita adalah pembelajar, kecuali kalau presiden yang salah bahwa mengkritik pada orang se-Indonesia. Kalau kita belajar salah, nanti akan ada guru yang akan membenarkan kita. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana atau apa yang perlu kita siapkan sehingga nanti ketika misalnya kita dapat rezeki kuliah ke Tiongkok juga sepulangnya bisa membangun Indonesia. Prinsip saya, nasionalisme itu tidak diukur dengan kita pulang atau tidak pulang ke Indonesia. Prinsip saya. Buat apa pulang ke Indonesia kalau kerjanya tiap hari menggarong kekayaan Indonesia? Buat apa? Kita justru lebih menistakan di Indonesia. Kalau kita dari Indonesia terus seperti itu, lakukan. Kita akan membangun Indonesia, kita akan membanggakan Indonesia kalau di luar kita berprestasi. Maka menurut saya nasionalisme tidak bisa diukur dengan kita berada di Indonesia atau tidak. Setelah nanti pulang dari luar negeri, itu satu yang ini saya tidak percaya nasionalisme itu diukur dengan kita berada di Indonesia atau tidak. Karena kalau kita berada di Indonesia tapi terus-menerus menista Indonesia dengan laku-laku korup, itu justru menurut saya itu lebih baik berada di luar saja, tapi membanggakan Indonesia dengan prestasi-prestasi. Yang kedua, kita kok kayaknya perlu diajarkan integritas. Dan itu yang saya pelajari di Tiongkok, integritas. Ada ungkapan dari Confucius yang mengatakan berusil, manusia itu kalau tidak punya integritas, dia sudah tidak layak untuk dikatakan sebagai manusia, dia tidak layak untuk berdiri tegak di masyarakat. Itu yang saya pelajari di Tiongkok. Dan ada satu contoh kecil. 2023 atau 2024 saya menemani beberapa pejabat Indonesia dan seperti biasa pemerintah Tiongkok itu mengutus 1 atau 2 orang untuk jalan-jalan atau ada keperluan apa, biasanya menghubungi beliaunya ini yang diutus oleh pemerintah Tiongkok sebagai kiai. Dan kita orang Indonesia mungkin karena punya kebiasaan kasihan, mudah terharu, sekalipun mudah terharu, mudah tertidur juga, terharu, dan biasa ngasih tips tapi
setelah mau pulang rombongan Indonesia itu mau ngasih tips ke orang yang diutus oleh pemerintah Tiongkok ini untuk menemani kami. Dan orang ini yang ternyata statusnya mahasiswa itu nggak mau, nggak percaya. Kami ditugaskan untuk menemani, untuk menservis. Kami tidak dibolehkan untuk menerima apapun dari kami. Contoh kecil. Pendidikan di Tiongkok mengajarkan betapa pentingnya integritas. Kalau di sini, kalau di Konoha, nggak bisa salah. Kalau di Konoha cukup ya, kurang lebih sama 11-12 kalau masih dengan Indonesia. Nah, di sini mental kita itu kalau bisa itu hanya mengadah, minta. Sehingga kalau di mereka biasanya yang kadang nggak suka dengan orang Tiongkok itu juga mau sih kalau biasa mau. Padahal mumpung di sini saya lihat banyak yang Muslim. Nabi Muhammad itu mengajarkan kita al-yadul ulya khairum min sufla. Saya nggak pakai pematangan dari itu, tapi asing. Harus pakai bahasa Arab. Saya berkesan kan. Al-yadul ulya khairum min sufla. Bahwa tangan yang di atas itu lebih baik dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Dalam artian tangan yang bisa memberi itu lebih baik daripada tangan yang meminta-minta. Nah, mungkin karena kita tidak diajari oleh pimpinan yang memberi, karena kita masih dengan ketika mereka sudah jadi yang diberikan apa yang bisa saya dapat. Akhirnya kita mungkin kurang pendidikan integritasnya. Maka untuk saya tadi nasionalisme penting, tapi nasionalisme ini kalau ukurnya adalah apakah kita bisa membanggakan Indonesia atau tidak. Yang kedua integritas. Kalau nanti belajar di Tiongkok itu yang menurut saya layak ada di Tiongkok. Sisi. Saya juga ingat papan saya yang mengatakan bagi saya kucing tidak perlu hitam, tapi saya tidak beli. Yang penting bisa menangkap tikus silakan. Ya, silakan cari itu maksudnya apa dari dalam konteks apa? Jadi saya bicara seperti itu. Beberapa bulan yang lalu tentang integritas ini kan kami dengan pergi ke Cina, Tiongkok ya, itu memakai apa namanya HP selain produknya dia pejabat dilarang. Menjamu tamu selain di luar menjamu tamu kalau ada tamu biasa ya menjamu pergi ke restoran mana-mana itu sangat dilarang. Hanya di dalam kantor seperti yang BD itu makanannya nggak tahu yang benar deh. Kalau di potret gitu kalau bukan di kantor dipecat dia.